Tuhan, segala pujian bagimu. Haleluya Tuhan. Kami rasakan Tuhan Roh Kudus Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan Tuhan jamahan-Mu Tuhan begitu dahsyat Tuhan terjadi pada saat malam hari ini Tuhan. Ketika kami Tuhan datang sungguh-sungguh kepada-Mu Tuhan, ada harapan Tuhan. Ketika kami dalam pergumulan Tuhan, ada jalan keluar Tuhan Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh Tuhan untuk menyembah Engkau Tuhan, Kau sanggup memberikan kami Tuhan ketenangan dalam kedamaian dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Sebelum kami Tuhan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, mari Engkau layakkan setiap hati dan pikiran kami. Berikan kami Tuhan keseriusan dalam mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, agar setiap firman yang disampaikan Tuhan tidak begitu berlalu saja Tuhan, tapi dapat memberkati kami Tuhan, menjadi rema dalam setiap kehidupan kami Tuhan, agar kami Tuhan lebih kuat lagi Tuhan dalam pengiringan kami kepadamu Tuhan. Mari Engkau berkati hamba-Mu Tuhan Yesus akan memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan. Kau berkati dia Tuhan, Kau pakai dia Tuhan secara luar biasa lagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan apa yang diucapkan Tuhan pada saat malam hari ini Tuhan, itu semua berasal daripada-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau layakkan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan kembali duduk bersama. Haleluya. Ada sukacita, amin. Haleluya. Saat malam hari ini saudara sangat mengucap syukur kepada Tuhan secara pribadi. Tuhan masih mempercayakan pelayanan kepada saya dan ini adalah suatu kehormatan buat saya jika saya bisa melayani di hadapan. Nama saya Samuel Loli, saya dari Nias dan kalau mau perkenalan selanjutnya pasti saudara kenal di kemudian hari. Haleluya. Saudara yang terkasih, saat malam hari ini saya mengangkat satu tema untuk kita renungkan. Dan tema ini bukanlah satu tema yang asing buat kita, saudara. Bahkan ini sangat sering kita anggap sering kita sampaikan kepada teman-teman kita yang lagi galau-galau. Ada yang lagi galau? Ada, siapa yang lagi galau? Waduh, ada yang lagi galau di belakang. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, saya angkat tema move on. Katakan move on. Oh, kenapa takut? Aduh. Takut dia katakan move on. Barangkali ada yang belum move on nih. Coba tanya sama samping kiri kanan, sudah move on belum? Haleluya, ya saudara. Tuhan Yesus baik. Saudara-saudara yang terkasih, kalimat ini saudara sering kita ucapkan, terlebih-lebih ini anak-anak muda nih saudara-saudara, dan kita semua di sini anak-anak muda tentunya. Barangkali teman-teman yang sudah pernah pacaran atau yang sudah punya mantan ini lebih tahu. Ada yang bisa jelaskan? Ya, saudara-saudara, move on berasal dari kata move yang artinya berpindah, saudara. Sampai ada lagu diciptakan, kau berpindah. Tahu lagu itu? Ya, itulah saudara. Dan move on ini sering dialternatifkan pada orang-orang yang lagi galau, saudara ya. Ya, move on. Dan saat ini saudara, saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan biar juga saudara kita mengetahui bagaimana kita harus move on secara spiritual kepada Tuhan. Saudara, jika move on yang selama ini kita kenal ya, orang yang lagi putus sama pacarnya, terus kita harus bilang move on lah, cari yang lain gitu kan. Tapi sekarang kita harus bisa katakan pada diri sendiri, move on, diri saya sendiri. Tuhan perlu kita move on. Amin. Dari mana kita perlu move on, saudara?
dari kehidupan kita yang lama kepada kehidupan yang baru. Amin. Saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang telah mengambil keputusan untuk mengiring Tuhan, langkah ini yang perlu kita ambil, saudara. Sebab banyak hamba-hamba Tuhan yang bahkan orang-orang hebat yang kita lihat, bahkan kita dengar-dengar, saudara, bahkan orang-orang terdekat kita mungkin yang mungkin gagal dalam pelayanan atau sebagainya yang sejenis, saudara. Itu kenapa? Karena belum move on, saudara. Sebab itu kita perlu move on. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Ini adalah ayat hafalan, saudara. Sudah dapat? Mari kita bangkit berdiri sama-sama, kita bacakan dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Silakan duduk, saudara-saudara yang terkasih. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, saya cuma memfokuskan kita pada satu kata di ayat ini, berubahlah. Dan ini saya kaitkan pada move on tadi, saudara. Karena move on itu artinya berpindah, saudara ya. Berpindah, sama juga berpindah hati ya. Dan jika selama ini hati kita terpikat oleh keinginan dunia, jika selama ini hati kita terpikat oleh segala macam kedagingan yang sangat meringkangi kehidupan kita untuk melangkah kepada Tuhan, saat ini firman Tuhan datang kepada kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Haleluya. Saudara, saya percaya bahwa kehidupan kita sebelum kita mengenal Tuhan itu sedang terpisah dengan Tuhan, sedang terpisah dengan kasih Tuhan. Ya, seperti sedang dikarantina, saudara. Kita diisolasi oleh kuasa kegelapan. Saya terpikirkan bagaimana ketika saya ikut dengan teman-teman siswa waktu di karantina di Hermon sana ya. Di infus lagi, saudara. 5 infus saya, saudara. Ada yang sampai 12 infus, saudara. Oh, itu angkatannya dia, saudara. Ya, saudara, ketika kita hidup di dalam dunia sebelum mengenal Tuhan, saudara, kita sedang dikarantina oleh kegelapan dosa. Kita sedang terpisah dari kasih Allah. Dan saudara tahu bagaimana susahnya dikarantina, saudara, diisolasi oleh kegelapan, saudara. Sedangkan diisolasi kemarin di sana di karantina, saudara, maaf kata, saudara mau ke kamar kecil aja, saudara, susah sekali. Betul. Apalagi kalau diisolasi oleh kegelapan. Dan begitulah kehidupan kita, saudara, ketika belum mengenal Tuhan. Itu sebabnya saat ini kita butuh pengenalan akan Tuhan. Kita butuh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan di Roma pasal 12 ayat yang kedua ini mengatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Hanya berubah, saudara, cara kita untuk mengenal kehendak Tuhan, untuk mengerti mana yang baik dan yang sempurna. Amin. Haleluya. Dan saudara-saudara yang terkasih, lalu bagaimana cara kita sekarang ini untuk bisa berubah? Ya, kita perlu prinsip-prinsip yang tepat untuk bisa move on, saudara. Haleluya. Mari kita sama-sama belajar akan satu tokoh di dalam Markus pasal yang ke-10. Bisa seorang membacakannya dari ayat yang ke-46 sampai ke-52 dengan suara yang keras, saudara. Dengan perikop, di bawah perikop Yesus menyembuhkan Bartimeus. Salah seorang bisa membacakannya.
Haleluya. Saudara, ini menceritakan bagaimana Yesus menyembuhkan seorang buta yang bernama Bartimeus, saudara. Saya ingin memfokuskan kita di ayat yang ke-50. Di situ dikatakan, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Saudara, ini ada dua hal yang paling penting yang perlu kita ketahui, saudara, dan ini adalah alat kita yang kita pakai untuk move on, saudara. Yang pertama, saudara, kalau kita melihat ini Bartimeus ini adalah seorang yang buta, seorang yang menderita, saudara. Ya. Di sini dikatakan ayat yang 50, lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Jubah itu adalah suatu kebutuhan yang paling dibutuhkan ya oleh seorang yang buta. Jubah, karena hanya itulah yang dibutuhkannya di setiap musim, baik dingin atau panas ya. Karena dia tidak memiliki apa-apa yang lain yang lebih dibutuhkan daripada jubah. Tetapi saudara, ketika dia dipanggil oleh Yesus, dia tahu dia punya pengharapan dalam Tuhan. Dia menanggalkan jubahnya, saudara. Apa yang paling dia butuhkan, apa yang menjadi kesenangannya, yang sebenarnya itu adalah pelindung dirinya sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia mengenal Yesus, dia tanggalkan, saudara. Demikian dalam kehidupan kita. Bagaimana supaya kita bisa berubah lewat pembaharuan budi kita? Yaitu dengan cara menanggalkan setiap kedagingan kita, menanggalkan setiap yang namanya kemanusiawian kita. Haleluya. Saudara, mungkin ini adalah yang sangat berat untuk kita lakukan, saudara. Tapi apa sih sebenarnya yang menjadi yang harus kita tanggalkan? Apa sih sebenarnya yang harus kita lepaskan? Mari kita sama-sama lihat di Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara, beban dan dosa, ini hal yang perlu kita tanggalkan, saudara. Mengapa saudara selama ini tidak bisa bertumbuh berkembang, saudara? Mengapa saudara ketika ditegur masih membantah? Mengapa saudara ketika ada sesuatu masalah langsung memberontak? Mengapa? Karena beban ini yang kita anggap beban ini sesuatu yang berat dalam kehidupan kita masih belum kita bisa tanggalkan, saudara. Masih banyak hal yang lain mungkin yang kita temukan dalam kehidupan kita. Ini berat memang. Betul nggak sih? Berat. Makanya firman Tuhan katakan, marilah kita menanggalkan semua beban. Kalau cuma dosa, saudara bisa nggak dikatakan beban, saudara. Saudara bisa katakan iya, terbakar, gitu. Ini beban, saudara. Bangun pagi-pagi itu memang susah, saudara. Terasa beban, saudara, memang. Tapi kalau kita ingin menanggalkan semua itu, kita mengingat bahwa kita ini melayani untuk Tuhan, kita melakukan ini untuk Tuhan, bukan untuk manusia, maka kita tergerak sendiri, saudara. Amin. Di waktu-waktu yang seperti saat ini, saudara, banyak sekali yang menjadi yang merintangi kita. Kemudian saudara, selain dari beban saudara dosa, saudara, seperti yang firman Tuhan katakan, yang membatasi hubungan kita dengan Tuhan adalah dosa. Saya tidak perlu mau bicarakan ini dosa ini, ya, karena saya percaya bahwa kita telah mengerti banyak hal, ya, tentang dosa. Mari kita tanggalkan, saudara. Kita yang mengerti diri kita sendiri. Apa sih yang sering saya lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Berubah, move on dong. Haleluya. Kita menanggalkan semua itu, saudara, sehingga kehidupan rohani kita bisa bertumbuh dengan baik dan kita bisa mengenal mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepadanya. Amin. Tetapi bukan cuma sampai menanggalkan di situ saja, saudara. Kalau kita melihat cerita di seorang Bartimeus tadi di Markus pasal yang ke-10, baca ayat yang ke-50-nya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Dia pergi mendapatkan Yesus, artinya saudara, dia meninggalkan jubahnya itu.
Setelah menanggalkan saudara, kita perlu meninggalkan. Jangan cuma sampai menanggalkan saudara. Seandainya begini saudara, saya misalnya begini saudara, saya adalah seorang pemarah, saya adalah orang yang emosional. Lalu saya mau mengikut Tuhan, saya ingin move on dari kehidupan saya karena saya tahu ini adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya adalah orang emosional, saya tanggalkan emosi saya di sini. Saya cuma menanggalkan saudara, saya masih belum bisa pergi, saya belum meninggalkan dia. Saya masih di samping saya saudara. Dan ketika sewaktu-waktu ada orang yang mancing emosi saya begitu, sewaktu-waktu ada orang yang cari gara-gara karena belum saya meninggalkan emosi saya itu, saya bisa saja langsung sempat ambil dia dan pakai terus disebabkan. Betul nggak sih? Tapi saudara-saudara, kita nggak cuma hanya menanggalkan saja saudara, kita perlu meninggalkan dia. Sehingga kalau ada orang mau cari gara-gara sama kita, terserah. Betul nggak sih? Kalau ada orang yang mau emosi sama kita, ya biar dia emosi kan begitu. Sekarang nggak ada yang bisa kita ambil, yang kita pakai alat di dunia ini untuk membalas emosinya. Yang kita pakai adalah kesabaran dari Tuhan. Amin. Ini yang penting saudara. Setelah kita menanggalkan, kita perlu meninggalkan. Mengapa selama ini kita terkadang kembali lagi melakukan hal-hal yang sama yang pernah kita lakukan dulu? Mengapa? Karena kita cuma sebatas menanggalkan saja. Sewaktu-waktu kita ambil lagi dan pakai. Masa kita harus begitu-begitu terus? Mari, tanggalkan dan tinggalkan, amin. Percaya saudara, kalau kita mau menanggalkan dan meninggalkan segala kedagingan kita, segala beban dan dosa yang begitu merintangi kita, percayalah bahwa kita akan bertumbuh dengan baik saudara. Haleluya. Ini sangat penting saudara. Dan hidup kita bagaikan pertumbuhan kehidupan kita, bagaikan kupu-kupu saudara. Saya percaya bahwa kehidupan orang-orang yang hidupnya berkenan dengan Tuhan, yang berusaha untuk berubah, move on dari cara hidupnya yang lama, seperti tadi saya katakan, menanggalkan dan meninggalkan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Hidupnya itu bagaikan perubahan, transformasi dari kupu-kupu. Dimulai dia menjadi ulat, ya, jadi kepompong, sampai dia mempunyai sayap yang elok saudara. Demikian kehidupan kita, orang-orang percaya, orang-orang yang milik Tuhan seperti begitu, yang mengambil tekad untuk move on. Ya, mungkin saat ini kita masih berada di dalam kepompong saudara, kita dibungkus saudara, sesak, panas dan lain sebagainya saudara. Tapi kalau kepompong, kalau ulat cuma berpikir saudara, masih lama ini jadi kupu-kupu, udahlah mati aja lah aku. Saudara, kalau dia mati saudara pada saat dia jadi kepompong, dia tidak bakal bisa punya sayap yang elok saudara. Tapi kupu-kupu ketika jadi kepompong, dia masih bertahan saudara sampai dia memiliki sayap. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita bawa dalam kehidupan spiritual kita. Manifestasinya bagaimana saudara? Ya seperti ini. Kita ikuti jalurnya Tuhan. Memang berat, memang seperti beban saudara, tapi mari kita tanggalkan, kita tinggalkan semua itu. Kita percaya ada janji Tuhan yang pasti dan tepat untuk kita, amin. Ini bukanlah suatu yang main-main saudara. Tetapi saudara, kalau hidup kita tidak bisa move on saudara, saya percaya saudara, hidupan kita bagaikan orang yang lagi nonton horor saudara. Dikit-dikit begitu saudara. Wah, itu dia hantunya. Kayak gitu kan. Teriak sana, teriak sini saudara. Ya saudara, saya punya pengalaman yang saudara, waktu SMA saudara, saya punya laptop, saya bawa sekolah, banyak sekali film horor dalam laptop saya. Teman-teman cewek juga suka nonton, tapi tidak saudara, tidak tenang saudara. Dikit-dikit dikit-dikit gitu kan aneh.
Begitu saudara. Begitu pula kehidupan kita saudara. Kalau kita belum bisa move on dari kehidupan kita yang lama, ada proses, kenapa ada begini? Kejam kali memang. Dikit-dikit ada proses, kenapa ada seperti begini? Maunya kita aja. Kan begitu. Seringnya begitu kan? Let's move on. Make your move. Haleluya. Magic. Haleluya. Begitu saudara. Saudara kalau belum bisa move on, saudara akan dihantui terus saudara. Dan saudara akan jatuh bangun saudara. Tapi kalau bersama Tuhan kita bisa move on. Saat ini juga amin. Haleluya. Karena kita nggak akan bisa pakai mahkota Stefanus saudara kalau kita masih belum bisa move on. Haleluya. Mau pakai mahkota Stefanus? Amin. Haleluya. Haleluya. Magic. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih. Makanya saudara yang menjadi prinsip kita dalam mengambil prinsip. Mengapa Bapak Tuhan selalu sulit dalam mengambil sikap move on? Karena itu saudara, selalu bergantung pada kehidupan teman gitu. Jangan bergantung sama orang lain. Kesuksesan kita bukan sama mereka. Mengapa sering kita temui orang memang dia salah kan, tapi dia bilang, kok yang ini nggak ditegur atau bagaimana? Kenapa cuma saya? Harusnya bersyukur kan saya ditegur. Akhirnya nggak berterima, gitu kan? Kalau ditegur, saudara bukan salah mengatakan kita mau sekali ditegur, enggak. Tapi kita bersyukur kalau memang teman sekamar kita mau negur, kasih nasihat yang baik, ini loh yang bagusnya. Yuk kita dengarkan. Itu adalah sikap manifestasi kita untuk move on dari kehidupan kita yang lama. Tapi kalau kita memberontak, dia kok tadi dia berbuat kayak gitu, dia nggak ditegur, kok saya pula ditegur sama kau? Macam mana pula kau nih? Itu kan? Mana lah ya kan? Bingung lah. Gitu saudara. Jadi kita harus berusaha untuk bisa move on. Amin. Saya percaya bahwa saat ini kita bisa mengambil sikap move on, berpindah saudara, karena Tuhan nggak mau kita setengah-setengah saudara. Bagaikan saudara, siapa yang pernah punya mantan saudara? Atau yang pernah jadi mantan saudara? Saudara, kalau saudara putus sama pacar saudara, terus jadi mantan dia, saudara juga jadi mantan, terus saudara mau cari pacar baru saudara, tapi masih belum putus sama mantan saudara, nggak akan setia saudara sama pacar baru, betul? Karena bisa simpan foto dia, lihat dia, kena tahu sama yang pacar baru kan kayak gitu, akhirnya berantem lagi. Begitu juga dengan Tuhan saudara. Kalau kita mau move on dari kehidupan dunia, kita mau move on kepada Tuhan, sepenuhnya saudara, Tuhan nggak mau lihat ada foto-foto dosa di dalam galeri kehidupan kita. Tuhan nggak mau lihat ada chattingan iblis di dalam hati kita. Yang Tuhan mau hanya ada story kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Sungguh baik Tuhan Yesus. Saya percaya bahwa kita bisa menjalani ini semua karena saya percaya bahwa kita akan dikuatkan oleh Tuhan. Ya. Tapi saudara-saudara, kita nggak bisa melakukan ini tanpa pertolongan Tuhan. Makanya saudara, kita perlu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Kita akan mengakhiri pujian penyembahan kita saat malam hari, saudara. Saya percaya bahwa benih firman Tuhan yang ditaburkan saat malam hari ini tidak akan lewat begitu saja. Kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita akan menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan dengan hebat, saudara. Kita saudara bisa move on. Haleluya. Saudara, ke depan akan banyak hal yang akan kita hadapi, saudara. Tahun 2021, saudara, akan banyak hal yang akan kita hadapi kalau kita pikir, saudara, tahun pelayanan kita. Tapi
jika kita terus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam kehidupan kita. Ada sesuatu yang muncul dalam kehidupan kita yang berasal dari Tuhan, menjadi kekuatan kita, yang menjadi penumpang kita dalam kehidupan kita. Makanya saudara, saat ini kita minta Tuhan memenuhi kehidupan kita dengan kuasa-Nya, sehingga kita keluar nanti saudara, kita tidak ragu lagi. Kita sudah kuat, kita sudah kokoh di dalam Tuhan. Kita tidak akan mau lagi oleh penawaran dunia, saudara. Minta pemenuhan dari Tuhan. Penuhiku, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku, urapiku, urapiku dengan minyak. Sekali lagi penuhi saya undang semua
Bahwa pujian, hormat, kemuliaan Amin. hanya bagimu, Raja di atas segalanya. Yang telah datang dalam terang, membawa kedamaian bagi setiap umat manusia pada saat malam hari. Bagi setiap kami telah dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Mana kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kami menanggalkan dan meninggalkan kehidupan lama kita. Menanggalkan dan meninggalkan menjadi kebanggaan. Menanggalkan dan meninggalkan yang menjadi kenyamanan dalam kehidupan. Boleh move on, berpindah dari kehidupan lama, berpindah kepada kehidupan yang baru di dalam kasih karunia-Mu. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan telah mengajarkan kepada kami, mengingatkan, menegur kami. Kami boleh tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami yang baru. Agar kami boleh bangkit menjadi terang-Mu, menjadi pembuat sejarah di masa-masa. Amin. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Pengurapan Allah secara khusus turun buat dia. Di masa mudanya Tuhan pakai terus menjadi penyambung lidah-Mu ya Tuhan. Memberkati dia. Hikmat yang selalu baru, otoritas Allah. Kuasa Allah menjadi bagian dalam pelayanannya di tempat ini, bahkan pelayanannya nanti keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sangat mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Saat malam hari ini kami boleh dengar bersama-sama. Kami tidak dapat melakukan kebenaran firman Tuhan itu dengan kekuatan kami sendiri. Sebab itu, kami butuh kekuatan Roh-Mu yang kudus. Dalam setiap hati kami, kehidupan kami, dan perjalanan kehidupan kami terus dituntun oleh kekuatan Roh Kudus untuk menghadapi setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar dan kami belajar setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan sekolah kami, sekolah Alkitab Palembang, ke dalam tangan kuasa. Kau yang telah memulai sekolah ini, kami percaya eksistensi daripada sekolah ini ada dalam tangan kuasa. Sebab itu kami pertaruhkan sekolah ini mulai dari pimpinan kami, kepala sekolah, pelaksana harian, pengawas siswa-siswa, staf, turun kepada guru-guru kami, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, maupun yang ada di dalam lingkungan sekolah Alkitab. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kuasa ya Tuhan. Boys, girls, pengerja, bahkan siswa-siswi, terjalin satu kerjasama yang baik, saling pengertian satu sama yang lain, saling menghargai satu sama yang lain. Hikmat Allah dan pengertian dari Allah kami butuhkan setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan yang selalu baru terjadi buat setiap kami tanpa terkecuali yang ada di sekolah Alkitab Palembang. Karena keberadaan sekolah ini ditentukan oleh setiap kami yang ada di dalam ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat angkatan 36 ini Tuhan. Kami percaya ada rencana-rencana yang indah. Amin. Pekerjaan-pekerjaan yang indah yang Kau persiapkan bagi setiap kami Tuhan, untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan Allah secara khusus, tanda-tanda mujizat, tanda-tanda heran menjadi bagian dalam setiap pelayanan kami ke depan. Biar kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Mulai dari tempat ini Tuhan, kami boleh berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Mulai dari pimpinan tertinggi, presiden, turun kepada gubernur, para bupati, kepala-kepala distrik, kecamatan, kelurahan, RT RW, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa. Karena kami percaya di mana kesejahteraan kota itu akan menjadi bagian kesejahteraan kami yang ada di sekolah Alkitab Palembang. Sebab itu kami mempertaruhkan Sumatera Selatan, provinsi Sumatera Selatan ke dalam tangan kuasa-Mu. Karena kesejahteraan kota Palembang menjadi kesejahteraan kami yang ada di sekolah Alkitab. Amin. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, lembaga yudikatif, legislatif, eksekutif, kami pertaruhkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Bahkan TNI Polri yang menjaga kenyamanan negara kami, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa. Berikan roh yang takut akan Engkau, biar setiap pemimpin bangsa dan negara kami memiliki roh takut akan Engkau. Nah, mereka boleh membawa satu kesejahteraan bagi setiap rakyat Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan semua hamba-hamba Tuhan yang
telah melayani Engkau dimanapun mereka melayani, dimanapun mereka berada, mulai dari perkotaan, pedesaan, pesisir pantai, pegunungan, pedalaman, dimanapun mereka melayani. Kami percaya Kau adalah Allah Immanuel, Kau adalah Allah yang selalu senantiasa bersama-sama dengan mereka, suami istri, anak-anak, keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Tuhan lindungi, Tuhan sertai mereka. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus pengurapan Allah menjadi bagian dalam setiap pelayanan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, orang-orang yang terus mengambil alih menjadi sponsor di sekolah ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu, pekerjaan mereka, usaha mereka, pelayanan mereka. Kami percaya kuasa dan otoritas Allah ada bersama-sama dengan mereka setiap hari. Sebab itu kami menyerahkan mereka secara khusus dalam tangan kuasa-Mu. Kau membalaskan berlipat kali ganda berkat Abraham, Ishak dan Yakub menjadi bagian pelayanan mereka, menjadi bagian dari pekerjaan mereka, menjadi bagian dari setiap usaha mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kau memberkati setiap kami, siswa-siswi angkatan 36, bahkan boys, girls, pengerja dan staf yang mengambil bagian dalam pelayanan sekolah Alkitab angkatan ke-36 ini. Dan kami boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengakhiri doa kami di malam hari ini. Kami pertaruhkan kehidupan kami di malam ini ke dalam tangan kuasa-Mu, perlindungan Allah, proteksi dengan kekuatan darah Kristus menjadi bagian kami saat kami beristirahat. Buat teman-teman yang jaga malam, Tuhan memberikan kekuatan kesehatan bagi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau bangunkan setiap kami pada esok pagi, kami boleh kembali untuk menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Berikan kami roh yang selalu rindu akan Engkau, roh yang selalu mau memuji, menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan malam hari ini, Tuhan memberkati pelayanan mereka, biar berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir pada saat malam hari. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus dan damai sejahtera sukacita surga, mengucap syukur buat malam hari